Programnya Bapak Presiden Prabowo, Pak Prabowo, programnya apa namanya nih? MBG, makanan bergizi gratis. Apa sih program itu? Program itu nggak ada manfaat sama sekali kalau menurut saya. Apa karena dengan program itu mau menjadikan negara Indonesia sebesar ini menjadi salah satu negara terpintar dunia begitu? Kan tidak mungkin. Dan tidak akan bisa seperti itu. Jadi apa maksud manfaatnya? Harusnya itu negara Indonesia itu berpikir mana yang lebih penting gitu, mana yang lebih bermanfaat bagi rakyat Indonesia kan begitu. Bayangkan teman-teman, anggaran sampai bukan anggaran MBG itu bukan miliaran ya, anggaran MBG itu anggaran yang dikhususkan sampai triliunan. Tuhan, anggaran sebanyak itu kan lebih bagus dialih fungsikan ke hal-hal yang ada manfaatnya bagi rakyat ini gitu. Mungkin contohnya pendidikan. Pasti pendidikan itu kan ada dampak bisa dirasakan oleh banyak anak-anak yang mana mungkin mereka mau sekolah tapi karena tidak mampu biaya, tapi karena negara mempermudah mereka dengan sekolah gratis, akhirnya banyak yang bisa mencapai mereka punya cita-cita. Jadi harusnya tuh anggaran sebanyak itu untuk MPG itu dialih fungsikan ke pendidikan agar banyak anak-anak di negara ini yang bisa sekolah, bisa lanjutkan pendidikannya. Seperti itu. Terus lalu yang kedua, kesehatan gratis teman-teman. Ingat, kesehatan itu adalah sesuatu hal yang paling berharga dalam hidup kita. Kita sehat baru kita bisa melakukan apapun pekerjaan ataupun hal-hal lainnya selain kita masih sehat begitu. Jadi kan banyak tuh rumah sakit puskesmas yang masih memungut biaya gitu. Dan ingat, berobat itu bukan biaya sedikit. Apalagi posisi sakitnya cukup berat. Pasti kita akan mengeluarkan banyak sekali uang untuk kita bisa sembuh. Kan tidak mungkin juga kalau dengan program makanan bergizi ini bikin satu Indonesia ini jadi manusia-manusia pintar. Kan tidak mungkin, ya tidak. Kita semua tahu kan Albert Einstein, salah satu manusia pintar yang pernah hidup di dunia, Albert Einstein. Dia jadi pintar tuh bukan karena dia makan makanan bergizi teman-teman. Tapi itu memang dia pintar karena bisa jadi karunia dari Tuhan, bisa juga karena mungkin bawahan dari lahir. Mungkin daripada buang-buang anggaran ke sesuatu yang tidak bermanfaat, lebih bagus anggaran itu dialih fungsikan ke mungkin pembangunan rumah. Kan banyak juga rakyat Indonesia yang masih hidup di kolong jembatan, pasang-pasang tenda di got-got, kan semacam itu kan banyak. Jadi kan kenapa negara tidak perhatikan mereka dengan anggaran sebanyak itu? Mungkin bikin rumah sederhana tapi artinya mereka punya tempat tinggal yang layak kan semacam itu. Artinya tuh saya pikir program ini sama sekali tidak ada gunanya lah menurut saya. Karena kami di Papua tuh memang ada banyak beberapa daerah di Papua yang di sekolahnya masih menerima makan bergizi gratis. Tapi ada beberapa, tidak sedikit banyak sekali juga di sekolah-sekolah yang mana sudah tidak berjalan lagi yang makanan bergizi gratis ini. Dan belum tentu kan bergizi juga. Kalau setiap orang kan setiap daerah mereka masing-masing olah kan tidak mungkin. Ada yang sebenarnya makanan biasa tapi terlihat enak dan gizinya juga sama sekali tidak ada. Jadi stop omong kosong yang aneh-aneh lah. Jadi alangkah baiknya tuh negara tuh harus berpikir mana yang lebih penting bagi rakyat dan mana yang tidak penting. Jangan buang anggaran ke hal-hal yang tidak penting baru tidak ada dampak bagi kalian punya bangsa ini. Jadi ya itu mungkin menurut penilaian saya terhadap program Pak Presiden Prabowo, yang mana saya pikir ya itu pribadi saya yang saya sampaikan bahwa MPG ini ditiadakan atau dihapuskan aja karena dampaknya nggak ada. Dan gara-gara makan bergizi tidak mungkin satu Indonesia jadi manusia-manusia super dan manusia pintar di dunia, tidak mungkin. Soal pintar itu kalau kita belajar dan kita Tuhan yang kasih karunia seperti itu. Jadi yo kawan-kawan, anggaran banyak itu lebih bikin lapangan pekerjaan atau negara ciptakan lapangan pekerjaan. Kan negara ini juga kan banyak sekali rakyatnya masih nganggur sana sini seperti itu. Ya itu mungkin masukan dari saya teman-teman. Mohon maaf juga ya, maaf sekali kalau memang apa yang saya sampaikan tidak sependapat dengan kalian, itu terserah. Tapi kalau saya pendapat dengan saya juga, terima kasih karena kita berhak untuk mengutarakan pendapat kita kepada siapapun dimanapun, karena negara ini katanya kan negara hukum, walaupun kita semua tahu hukum untuk adil untuk mereka-mereka yang pakai dasi, sedangkan kita ini kan hukum tetap berjalan buat kita karena kita kan orang kecil gitu.